Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail. Channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas HRTA, Harta Dinata Abadi Q3 2024. HRTA ini perusahaan apa? Kita cek di Google. HRTA, Harta Dinata Abadi, itu adalah perusahaan produsen perhiasan emas dengan 4 merek: Aurum Collection Center, ACC Premium, Claudia Perfect Jewelry, dan Celine Jewelry ya. Jadi dia bergerak di bidang perhiasan, toko dan grosirnya ya, skala besar. HRTA ini menarik dibahas karena membagikan dividen. Ya. Kita lihat fundamentalnya. HRTA EPS ya, Q3 2023 itu 56, laba per sahamnya pada Q3 2024 itu 66. Full year-nya 2024 kemungkinan ada di 88. Labanya berarti naik 18% per Q3 2024. Dividend pay ratio-nya 20-25%. Jadi kalau earning per share-nya 88 kali 20 aja. Ya, jadi kali 20% berapa? Nanti akan ketemu dividen yang akan dibagikan. Jadi ini lumayan lah ya, bagi-bagi dividen. Dan masih di harganya. Dividennya tahun 2024 itu 5 Mei 2024. Lalu kapan akan bagi-bagi dividen lagi? Itu kemungkinan Mei 2025. Dividennya tahun 2024 itu 15 per lembar. Pada waktu IPS-nya itu 70-an. Ya, 70-an. Harganya 17 November, kita cek apa benar 376. Iya, harganya 376. Berarti satu lotnya 37.600 per lot. Ya, per lot per 100 lembar saham. Lalu bagaimana target price-nya? Proyeksi dividennya? Sama capital gain-nya, karena ini saham baru belum dibahas, jadi prospeknya adalah prospeknya ya. Nah, ini ya. Harta Dinata ini adalah saham ke-18 yang di channel channel Sobat Investor Retail ya. Kita lihat. Oke, target price-nya 500 karena labanya 18%. Ini sekali lagi ya, bukan ajakan atau jual beli saham, ini hanya untuk edukasi. Silahkan analisa kembali ya, disclaimer on. Proyeksi dividennya untuk tahun depan 2023 itu 15 per lembar. Untuk 2025 kemungkinan itu 18 kalau di harga 376 berarti 4,8% ya, kemungkinannya. Nah, capital gain-nya itu 126, lumayan di capital gain-nya ya. Oke, kita lihat. Nah, dividennya 18 per lembar atau 1.800 per lot. Itu mencerminkan 4,8% dividennya itu. Jadi kalau punya 100 juta
atau 10 juta. Kalau 10 juta berarti 480.000 dividennya. Kalau 100 juta berarti 4.800.000. Capital gain-nya 376, target price-nya 500, berarti 126. 33,5% kemungkinan capital gain-nya. Tapi capital gain itu naik turun kan ya? Capital gain itu naik turun. Kalau proyeksi dividennya 4,8%. Jadi capital gain jangan terlalu dihiraukan gitu ya. Boleh nanti take profit capital dari capital gain kalau sudah harga 500, tapi jangan semuanya dijual gitu ya. Bisa 30% aja yang dijual. Jadi capital gain-nya dapat. Lalu gimana cara belinya? Nah, kita cara belinya sekarang tanggal 17 November ya. Video ini dibuat tanggal 17 November. Nah, ini ya. Ini cara masuk di HRTA ya. Di tanggal 17 November 2024. Ini hanya edukasi ya. Belum tentu benar, silahkan analisa kembali. Kita lihat chartnya. Nah, ini chartnya. Jadi ini chartnya ya. Ini kenapa chart itu penting, kita harus pelajari dulu kan. Kebetulan sekarang ada di harga bawahnya ya. Sekarang ada di harga bawahnya. Ini HRTA ya. Jadi setelah dicek ternyata ada di harga bawahnya. Di harga 376, 5% aja dari total portofolio. Kalau karena ini market kapitalnya kecil ya. 4% aja lah. Bukan Big Bang soalnya, kalau Big Bang baru 4% di harga 376. 360, 3%. Ini simulasi aja ya. Kalau 100 juta berarti 4 juta di harga 376. 360 di 3% atau di 3 juta. Bisa menyesuaikan dengan portofolionya. Ada yang portofolionya 50 juta, ada yang 100 juta. Lalu gimana yang per bulan baru bisa menyisihkan 1 juta 500.000? Bisa kan beli dulu HRTA. Kalau yang 1 juta berarti beli dulu 10 lot. Sisanya beli dulu saham yang Big Bang. Big Bang itu jangan dilupakan ya, Big Bang itu yang paling aman untuk investor ya. Big Bang itu BNI, BBRI, ya, BBCA, ya itu Big Bang namanya ya. Jadi portofolio kita diusahakan adalah minimal 30% di Big Bang gitu. Minimalnya 30% di Big Bang. Mau di Bank Mandiri atau di Bank BRI ya. Itu tentang HRTA ya. Nah, ini chartnya ya. Lalu kita akan pelajari lagi saham-saham yang dividennya kecil. Nah, ini sebagai pembanding aja ya. Misalkan kita pelajari grafik saham Bumi ya. Maksudnya bukan menjelek-jelekan ya. Ini sebagai edukasi aja. Di saham yang nggak ada dividennya, ini perhatikan ini. Bumi ini kan, Bumi Resource itu perusahaan batu bara ya. Lihat aja ini, memang naik grafiknya. Tuh, memang naik gitu. Cuman kalau turun, nah ini kan pernah di angka 8.000, 2.000, sini tuh turun. Nggak bisa nutup kerugiannya gimana gitu ya, susah. Kalau nggak dividennya itu, kejemputnya susah. Terus misalkan BRMS nih.
negatif 11%. Nggak ada dividennya. 500 ke 400. Berarti 100 ruginya, negatif 10%. Terus nggak ada dividennya, nanti modal kita nggak akan kembali, gitu ya. Ini hanya untuk pendidikan aja. Gue nggak bermaksud menjelek-jelekan ya. Misalkan BMRS ya, itu kan nggak ada dividennya, ini dividen yieldnya nggak ada. Itu agak hati-hati gitu. Tapi kalau penasaran nyoba-nyoba ya sok aja, tapi jangan all in gitu, jangan all in. Yang nggak ada dividennya jangan all in. Yang ada dividennya pun jangan all in. Harus terdiversifikasi ya. Kalau HRTA bisalah 10% atau 9% ya, karena ada dividennya. Dan untuk retail cocoknya jangan terlalu memikirkan capital gain ya. Jangan terlalu. Kalau HRTA berarti dividen yieldnya 4,8% di harga yang sekarang. Kalau PANI, nah ini dividennya 0,014%. Berarti satu lotnya itu tahun kemarin kan 2 perak ya, 2 perak. Kita lihat dividennya PANI ya. Kita lihat dividennya berapa, kita coba lihat. Karena jaringannya lagi loading. Dua lembar per saham, artinya kalau beli di 14.000 1.400.000, dividennya itu hanya 200 perak. Kalau beli di harga 14.000, dividennya cuma 200. Keluar dari 14.000 cuma 2 perak. 1.400.000 cuma 200 perak. Parkir aja 2.000 kan? Parkir aja 2.000. Dari 1.400.000 cuma 200 perak. Ya, itu jadi hati-hati aja. Kalau di HRTA keluar sejuta 4,8%, berarti 448.000. Ya. Udah lebih dari harga parkir. Jadi hati-hati aja gitu ya. Sekali lagi ini hanya untuk edukasi untuk para investor retail atau pemula ya. Silahkan analisa kembali ya, pelajari itu literasi keuangannya ya. Kunci retail agar mendapatkan keuntungan itu harus bersabar dan diusahakan saham-saham yang membagikan dividen. Karena waktu untuk memantau bursa untuk investor retail itu sangat terbatas ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terupdate, dan share ke teman-teman investor retail lainnya sebagai salah satu bahan referensi ya. Sampai jumpa lain waktu.